Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, sebelum itu Mimin mau menginformasikan ini adalah channel yang ketiga dari Mimin. Yang pertama nggak lolos monet, yang kedua nggak lolos monet, dan ini yang ketiga guys. Semoga saja bisa lolos monet guys. Tolong bantu Mimin untuk like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Flashback. Saat Zidan pulang kantor, ia pun berencana untuk makan terlebih dahulu. Dia menjalankan mobilnya, membelah jalanan Rusia. Mobilnya berhenti di salah satu restoran kesukaannya. Dan restoran itu adalah restoran yang Zen datangi. Saat dia akan melangkahkan kakinya menuju pintu masuk, terdengar sirine ambulans. Lalu tak lama, beberapa petugas medis masuk dengan membawa tandu. Zidan yang baru saja akan memasuki restoran harus menunggu di luar karena pihak restoran dan petugas medis sedang mengevakuasi orang yang tak sadarkan diri. Mata Zidan terbelalak saat melihat tandu itu membawa Zen. Tanpa pikir panjang, Zidan kembali ke dalam, berbalik dan berjalan ke arah mobilnya. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan kakak tirinya. Zidan menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Sebenci apapun dirinya pada Zen, tetaplah rasa sayang pada kakaknya masih ada. Bahkan rasa sayanglah yang lebih mendominasi. Saat dia akan menanyakan keberadaan ruangan Zen, sayup-sayup ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Paman Santos, lirih Zidan yang mendengar Santos tengah menelpon seseorang. Keningnya mengkerut, bingung saat dirinya mendengar ucapan Santos dengan seseorang yang diteleponnya. Namun sayang, ia tak dapat lagi mendengar ucapan Santos lebih lanjut karena Santos sudah masuk ke dalam ruang rawat Zen. Zidan sengaja menunggu di kursi tunggu. Ia bahkan mengganti setelan pakaiannya agar Santos tak mengenalinya. Ia berencana untuk mengikuti Santos karena penasaran dengan apa yang akan Santos lakukan. Ucapan Santos di telepon tadi benar-benar membuat Zidan tak tenang. Setelah menunggu sekian lama di kursi tunggu, Zidan mendengar pintu terbuka. Namun, bukan Santos yang keluar, melainkan Zen. Saat Zen keluar dari ruang rawatnya, Zidan mendengar Zen menelpon seseorang dan menyebut-nyebut nama Gia yang sedang di pantai. Zidan dilema. Ia ingin mengikuti Zen yang akan menghampiri Gia, tapi ia juga ingin mengikuti Santos. Tapi nyatanya
Ia lebih penasaran soal Gia. Ia pun lebih memilih mengikuti Zen yang akan menyusul Gia. Saat Zen turun dari mobil dan berlari ke sana kemari untuk mencari Gia, Zidan hanya menunggu di mobil. Sayangnya, Zidan tak melihat bahwa Zen menyelamatkan Gia karena mobil terparkir cukup jauh. Zidan yang memarkirkan mobilnya di sebelah mobil Zen, jadi ia bisa melihat bahwa Zen memangku Gia. Tapi yang membuat Zidan terkejut adalah punggung Zen yang mengeluarkan darah. Setelah mobil Zen pergi, Zidan pun mengikuti mobil kakaknya dari belakang. Saat berada di rumah sakit, ia tak berani mendekat pada kakaknya. Ia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Zen dan Gia. Saat kakaknya tidak sadarkan diri, barulah Zidan mendekat. Ia bertanya kenapa kakaknya pada perawat. Dan ternyata punggung Zen robek. Ia kehilangan banyak darah. Saat akan dilakukan transfusi darah, Zidan mendengar golongan darah Zen sedang kosong. Tubuh Zidan menegang saat suster menyebutkan golongan darah Zen. Zidan tahu golongan darah Sonya dan Albert, sedangkan golongan darah Zidan sama dengan golongan darah Aida. Dan sekarang Zidan dibuat heran saat mendengar perawat mengatakan golongan darah Zen yang sama seperti dirinya. Tanpa pikir panjang, Zidan pun mendonorkan darahnya untuk Zen. Ia akan mencari tahu nanti. Keselamatan kakaknya lebih penting. Ia berencana melihat Gia setelah selesai mendonorkan darahnya untuk Zen. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa bantu channel baru Mimin ini untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam sayang guys ya. Mohon bantuannya. Oke, saya Mimin. Bye bye.